hidup. Apakah kita ingin pupuk terus sulit? Kalau terus sulit, kita lanjutkan saja. Kalau ingin menjadi pupuk mudah, berarti perlu perubahan. Ingin biaya hidup tetap mahal, ayo teruskan aja. Atau kalau ingin murah, berarti harus perubahan. Ingin kesehatan tetap sulit, ayo nggak usah ada perubahan, jalankan. Tapi kalau ingin kesehatan menjadi lebih mudah, lakukan perubahan. Jadi perubahan yang digagas di sini adalah perubahan yang menyangkut hajat hidup keluarga, masyarakat. Ini bukan tentang perubahan tentang satu orang, dua orang, tapi tentang perubahan di keluarga-keluarga. Itu yang lebih normatif lagi, prinsip bahwa tidak boleh pemerintah itu mengomeli, memerahi, apalagi memenjarakan rakyat. Kan pemerintah itu dipilih oleh rakyat. Jadi kalau rakyat marah, pemerintah mesti dengar. Kalau pemerintah marahin rakyat itu nggak ada dalam sistem demokrasi, pemerintah marahin rakyat. Dan atau pejabat-pejabat istana orang ngancam, bagaimana akalnya tuh? Kan di dalam kehidupan berakal sehat atau beradab itu yang boleh ngomelin pemerintah itu adalah rakyat. Itu dasarnya tuh. Jadi kalau Anies Baswedan justru betul mengingatkan hal yang lebih formil, tetapi tentu fondasinya adalah karena ada kedaulatan rakyat, maka pemerintah tunduk pada rakyat tuh. Mau dicaci maki rakyat yang ada soal, kan memang itu konsekuensinya kan. Tapi sebetulnya caci maki itu kan ekspresi aja tuh, sama dengan memuji, itu dulunya ekspresi. Jadi sering saya katakan, kenapa kalau caci maki itu negatif, kalau memuji itu positif tuh. Padahal memuji itu artinya menjilat sebetulnya itu, membangga-banggakan hal yang buruk. Jadi kita mesti biasakan, jangan ada pejabat yang baper, nggak boleh ada tuh. Termasuk mereka yang memuji-muji, ya silahkan memuji-muji. Jadi jangan minta ikut memuji itu. Kalau semua orang memuji berarti presiden nggak ada salahnya dong, atau pejabat penting nggak ada salahnya dong. Misalnya pernah datang ke Sumatera Selatan, ke daerah Musi Banyu Asin kalau tidak salah, untuk memantau KKN, kuliah kerja nyata mahasiswa UGM, dengan alasan he is ketua alumni, chairman of Gajah Mada alumni, Gajah Mada University alumni. Nah, padahal kita tahu Sobat Era sekalian, nggak ada kaitannya seorang ketua alumni datang untuk menengok program kampus yang merupakan bagian dari kurikulum pelajaran, kecuali kalau kegiatan ekstrakurikuler dalam rangka kerjasama is okay. Tapi ini adalah bagian dari pelajaran kurikulum. Apa hubungannya? Karena KKN itu bagian dari kurikulum UGM. Tapi itu terjadi, it happens ya. Dan saya kira akan terjadi juga pada kesempatan-kesempatan lainnya. Jadi memang akan selalu begitu. Nah, ini hal yang sebenarnya buruk karena memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi ya. Nah, karena itu Sobat Era sekalian, ketika Anies diberhentikan sebagai seorang gubernur karena masa jabatannya sudah berakhir, bahkan sekarang jauh lebih dahsyat karena bisa memobilisasi massa dan kemudian bisa mendatangi kelompok-kelompok manapun yang ingin mendukungnya. Sementara calon-calon lainnya masih tertati-tati karena tadi dia punya batasan-batasan, siapapun, you name it. Baik itu misalnya Erlangga Hartarto sekalipun, kemudian Prabowo, Erick Thohir dan lain sebagainya. Cenderung kalau mereka melakukan mobilisasi dalam skala besar, mereka akan maki-maki karena mereka dianggap menggunakan jabatan publiknya untuk keuntungan pribadi. Itu ya Sobat Era sekalian, coba kita. Tetapi apakah kemudian Anies Effect ini akan senantiasa membesar? Jadi ada keuntungan dan ketidakuntungan ya. Keuntungannya adalah Anies dipersepsi sebagai sintesis dari pemerintahan sekarang. Maka teorinya adalah semakin pemerintahan sekarang dianggap tidak sukses, tidak berhasil, gagal, maka siapa yang menjadi antitesis itu akan mendapatkan dukungan lebih besar kepada masyarakat, dari masyarakat. Kalau misalnya the incumbent atau pemerintahan sekarang, itu Anies mulai memberi kritik, Ahaya juga bikin kritik. Jadi semua mereka mengkritik kebijakan Pak Jokowi. Itu hal yang normal betul tuh. Jadi jangan menganggap bahwa semua orang nggak boleh kasih kritik, mesti kasih puji-pujian tuh. Kan jangan kasih cacian, berarti mesti kasih pujian, kan nggak masuk akal tuh. Kan kita nggak boleh, sekali lagi saya terang, mencaci orang yang lebih tua, bahkan mencaci manusia yang moralnya lebih tinggi walaupun dia statusnya pengemis. Nggak boleh mencaci pengemis, karena pengemis itu adalah manusia yang mencari nafkah, dia nggak akan merugikan kita.
Tetapi begitu banyak pemerintah di dunia itu yang jatuh, terpuruk itu karena anti makian, anti cacian. Jadi mereka cuma minta dipuja-puji, lalu tiba-tiba mereka jatuh kan. Kan mestinya begitu tuh, supaya kita ingin betul-betul ada hal yang kita tanamkan pada bangsa ini. Dan saya udah berkali-kali mengatakan bahwa saya memberi kritik, tapi Anda mencaci, saya memberi cacian. Anda salah. Kalau begitu Anda mesti puji Rocky. Pak Rocky kasih pujian dong. Apa yang saya mau puji? Kan udah banyak orang mengasih pujian kan. Jadi artinya demokrasi, kalau semua orang kasih pujian itu juga akalnya nggak nyampe itu kan. Meminta saya berhenti mencaci lalu kasih pujian. Oh jangan, nggak perlu, kasih aja, caciannya dikurangin, berarti pujiannya ditambah kan. Begitu logikanya. Jadi susah tapi saya percaya bahwa makin lama masyarakat kita makin ngerti bahwa kritik dalam bentuk cacian sekalipun itu adalah tanda bahwa kita ingin negeri ini dibangun dengan baik itu. Dan itu artinya itu kan menegur sesuatu yang kita suruh untuk bekerja tapi nggak bekerja. Nggak, dia udah bekerja. Iya, ada yang anggap dia bekerja. Saya anggap dia tidak bekerja. Kenapa semua orang mesti anggap dia bekerja kan? Anies targetkan menang di kandang Banteng. Dikutip dari Kompas.com Jakarta, bakal calon wakil presiden bacawa pres Anies Baswedan menargetkan menang suara di Jawa Tengah yang merupakan basis suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Target tersebut disampaikan Anies dalam acara temu relawan se-Jawa Tengah di Semarang Minggu 20 Agustus 2023 malam. Jawa Tengah ini merupakan basis lawan, tapi bukan berarti kita tidak bisa menang. Tanah ini bukan tandus, kita bisa menanam ladang-ladang subur di sini. Syaratnya nanamnya harus dengan cara yang benar. Cara nanamnya Bapak dan Ibu yang lebih tahu, kata Anies di hadapan relawan, dikutip dari keterangan tertulis Senin 21 Agustus 2023. Ia menyebut Jawa Tengah adalah salah satu provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia. Menang di Jawa Tengah, kata Anies, akan berkontribusi besar dalam pemenangan pemilihan presiden Pilpres 2024. Maka saya titip agar semuanya bisa menjangkau dan mengorganisir hingga ke TPS, imbu Anies. Ex-Gubernur DKI Jakarta itu juga mengingatkan agar simpul relawan di Jawa Tengah bisa maksimal menjaga perolehan suara di TPS dengan minimal dijaga 2 relawan. Mencari suara itu penting, tapi menjaga suara itu jauh lebih penting, katanya. Ketua Dewan Pimpinan Wilayah DPW Anies Jawa Tengah Joko Purnomo menjelaskan bahwa pihaknya bersama simpul relawan lain terus bekerja memenangkan Anies pada Pilpres 2024. Mereka menargetkan mendirikan posko pemenangan Anies di 600 desa di Jateng pada November 2023 mendatang. Kami terus meluruskan fitnah-fitnah yang selama ini menyerang Pak Anies, kata Joko. Bakal calon wakil presiden bacawa pres Anies Baswedan menargetkan menang suara di Jawa Tengah yang merupakan basis suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).